Kalau displaynya nggak ada VGA, ya diusahakan memiliki resolusi sebesar ini ya, 1900 dikali 1000 ya. Kalau ada VGA lebih aman ya. Baik, sebelum kita mulai sedikit sejarah tentang AutoCAD ini ya. Jadi AutoCAD ini ya, itu mulai dikembangkan ya sampai sekarang pusat pengembangan pemasaran ya, atau kantor pusatnya lah ya, itu ada di Amerika, tepatnya di kota California ya. Oke. Nah, AutoCAD ini ya dulunya dan sampai sekarang itu dimiliki oleh perusahaan namanya Autodesk ya. Autodesk itu perusahaannya. Produknya banyak sekali, salah satunya AutoCAD. Ada AutoCAD 3D, ada AutoCAD FEM ya. Produk AutoCAD ini banyak sekali ya. Sorry, produknya Autodesk ini banyak sekali ya. Nah, Autodesk tahun 82 itu ya, itu hanya memiliki produk gitu ya, suatu aplikasi yang bisa membuat polyline gitu ya. Dia udah basic software tapi belum, jangan bayangkan semaju ini gitu ya. Kalian coba bisa bayangkan gimana game board ya, atau yang game Tetris yang masih pakai permainan itu di tangan gitu, kayak stick gitu ya. Nah, seperti itulah ya gambaran aplikasi software seperti dulu ya. Ya. Terus juga sebelum ada curve fitting yang sekarang ya, sederhananya seperti atau yang paling banyak digunakan, bukan sederhana ya, seperti Excel ya di Microsoft Office, itu bisa curve fitting. Nah, tahun 82 Autodesk juga bisa seperti itu ya. Nah, beriringnya waktu, tahun 2007 Autodesk mengeluarkan atau launching AutoCAD tahun 2007 tuh, gitu ya. Atau sering disebut dengan AutoCAD klasik. Nah, gitu ya. Ya, ada AutoCAD 2008, 9, nah 2010 itu AutoCAD-nya yang pertama berbentuk modern, gitu ya. Nah, jadi AutoCAD ini ya mulainya dari 2007 klasik, 2010 itu udah modern, gitu ya. Oke, sampai sekarang tahun 2024 ya, udah canggih lah gitu ya. Contoh ini yang saya buka ini AutoCAD 2024. Oke. Nah, itu sedikit definisinya ya. Ini tampilan tadi 2024. Nah, ini ada settingan awal sebelum kalian menggunakan software AutoCAD. Ini penting agar nanti kalian menggambarkan, mendesain sesuatu itu sudah tampilan dari awalnya sudah teratur, ya. Sama seperti kalau kalian misalnya di Word ya, mengetik spasi, ya hurufnya, oke, page-nya atau paper-nya ya, itu diatur di awal bagus, diatur terakhir bisa juga gitu ya. Nah, disarankan kalau untuk penggunaan AutoCAD itu settingannya di awal ya. Di sini cuma 6 ya, eee, antara lain ya, masih banyak aturan atau settingan lain itu ya, itu bisa kalian terapkan, oke, sesuai dengan nanti karakter kalian masing-masing ya. Jadi karakter desainer itu beda-beda gitu ya. Nah, makanya nanti coba apa namanya tuh, disesuaikan ya. Tapi ini yang sering dan, settingan ini umum ya, biasanya banyak diterima orang, oke. Nah, sekarang ini silakan buka AutoCAD-nya ya. Setelah kalian buka, bisa kalian new ya, oke. Atau di sini juga ada paling kiri, oke. Nanti ada pilihannya new, ya sama aja. Artinya kita membuka lembar kerja yang baru. Klik aja new ya. Nah, itu akan seperti ini tampilannya, ya. Yang ini meja kerja kalian, di mana kalian akan menggambar, mendesain, membuat sesuatu gitu ya. Ini gitu ya. Dan yang di atas ini ada namanya menu bar. Kan klik saja ya. Ada pilihan, ini namanya menu bar gitu ya. Yang ini tools bar. Jadi di menu ini kan banyak sekali. Terus dimunculkan seperti tools ya. Shortcut dari menu itu disebut dengan tools bar gitu ya.
Oke? Inilah yang akan kita gunakan ya. Terus apapun yang ada di sini itu nanti bisa dibentuk ya secara visual baik 3 dimensi, 2 dimensi gitu ya, agar terlihat bagaimana bentukan, hasil dari desain kita gitu ya. Oke, kita masuk yang pertama, settingan awal untuk AutoCAD klasik atau sebagainya ya. Jadi AutoCAD itu tipenya banyak sebenarnya ya. Kalian klik di sini seperti ada apa namanya itu, roda ya, atau simbol setting ya di bawah ini ya, seperti ini ya. Oke, kalian klik di sini ya, itu ada drafting, ada 3D basic, ada 3D modeling atau AutoCAD klasik ya. Kalau drafting ya seperti ini ya. Yang umum yang digunakan oleh desainer untuk mendesain sesuatu ya, konstruksi gitu ya, misal dena rumah gitu ya, atau nanti memang benar-benar bentuk rumah gitu ya, itu dengan tampilan drafting dan annotation ini, gitu ya. Ini umum. Atau ada AutoCAD klasik. Nah, saya tunjukkan bagaimana AutoCAD 2007 itu seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian pun nggak menggunakan AutoCAD 2007, 2024 memberikan eh seperti nostalgia ya bagi yang sudah menggunakan seperti saya dulu menggunakan 2007 yang masternya sekarang susah mencarinya ya. Nah, ini ada disediakan oleh 2024 ya. Nah, terus ada lagi AutoCAD tipe 3D basic. Jadi kalau kalian sudah masuk misalnya denahnya udah ada ya, denah rumah misalnya, denah mesin, denah apapun itu, ini bisa dibentuk secara 3 dimensi dengan tools bar itu yang siap gitu ya, secara 3 dimensi yang basic. Untuk 3D yang modeling ini, yang lebih lebih advance gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk materi kita minggu ini cukup pilih drafting annotation atau AutoCAD klasik juga sama ya. Pilih yang sederhana saja. Nah, itu ya untuk tipe-tipenya. Nomor satu sudah, nomor 2 ya. Kita aktifkan dimension dan dimension setting gitu. Bagaimana caranya? Kalian saya belum itu ya, belum jelaskan tadi bahwa tools bar di sini itu bisa dikeluarkan dengan perintah atau komen. Tinggal kalian klik di sini ya. Oke, misal contoh untuk ini ya. Perintah kita untuk menyeting tadi ya, dimension. Kalian ketik aja dim ya, dimension silakan aja. Nanti ada di sini yang namanya dim stay ya atau dim style. Oke. Nah, nanti kalian di sini bisa mengatur bagaimana dimension ini akan berbentuk seperti apa gitu ya. Kan bisa membuat baru ya, new. Misal nama kalian kelas ini berapa? Kelas RC ya? Kelas RA? Kelas apa ini? RB. B, Pak. B ya. Kelas RB mulai dari ISO dan continue. Gitu ya. Nah, nanti di sini ada new dimension style kelas RB gitu ya. Kan mulai dari lens, bentuknya ini ya, warnanya ini ya. Warna misalnya merah. Nah, gitu ya. Terus yang untuk garis pinggirnya warna biru misal. Nah, bisa seperti ini. Oke. Terus nanti bisa silakan kalian atur ya. Simbolnya, simbol ini untuk arrow ini ya. Untuk tanda panah ini, Pak, tengahnya saya mau kosongin. Nah, kayak gini, tengahnya kosong gitu ya. Oke. Teksnya, Pak, gitu ya, standar, mau digedein bisa, misal saya gedein jadi nanti 10 misal gitu ya, bisa juga gitu ya. Dan warnanya itu misalnya hijau, bisa gitu ya. Terus untuk fit nggak usah dilewatin saja, nggak jadi masalah karena ini eee, penyesuaian yang cukup detail ya. Nah, primary ya, desimalnya nggak usah, misal 56,44 kita jadikan 56 aja gitu ya, apalagi sudut gitu ya. Alternate unit ya, kalau mau dimunculkan bisa saja desimal gitu ya, dan lainnya. Oke, nanti ada prefix, ada suffix gitu ya. Contohnya di belakangnya tuh ada mau apa tampilannya gitu ya. Oke, desimalnya misal 1. Nah, seperti ini. 2 ini apa ya, tapi ini enggak ya. Alternate ini enggak usah. Oke, nah ini settingan untuk dimension di kelas
RB, oke. Nah, nanti keluar di sini dia, dimension tipe kelas RB nih. Terus diklik ya, diklik di sini dan di set current. Nah, berarti kan digunakan. Silakan close. Udah, itu settingan yang pertama ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalian, silakan tanya ya. Nah, pilih background ya. Nah, background ini nggak usah ya, karena saya sudah pernah warna pink, warna putih dan sebagainya. Paling bisa terima itu warna hitam, gitu ya. Oke? Kalau nggak salah di sini namanya background, setting ya. Bentar, nah ini ya. Ada solid, ada gradient, ada image, bisa juga ya, ada sun sky gitu ya. Oke. Ah, tapi nggak usah lah ya, hitam ini udah cukup ya sebenarnya ya. Oke. Nah itu tapi, Pak, saya cewek Pak, pink. Nah nanti silakan pilihlah nanti ya kalian ya, berarti belakangnya solid, terus nanti warnanya pink biar gitu ya. Itu tolong ya, silakan kalian coba ya, saya nggak bahas khusus tentang background ya. Nah nanti ada unit setting ya, kalian klik aja komen di sini, unit ya. Nah nanti ada units, klik. Nah di sini kita pilih desimal gitu ya. Kalau mau satu angka, berarti kalau misalnya unitnya nanti meter, 5,6 meter. Nah, satu aja angka di belakang koma itu, ya. Tapi kalau saya sudah biasa nggak pakai ya. Kalau 5 meter, presisi 5 meter saja ya. Nggak 5,5 seperti itu, susah gitu ya. Sama kalau misalnya kalian mau, "Pak, pasti ada 5,5, 5,3." Berarti pilihnya senti itu, gitu ya. Misal kita buat denah rumah 53 senti, udah 53 gitu ya, 51 gitu ya. Usahakan jangan koma. Misalnya, Pak, karena 53 senti, sorry, ya 53 senti, boleh nggak Pak 0,53 meter? Ya, jangan pusingkan seperti itu ya. Sentimeter ini jadikan semua satuan di desain kalian nanti. Oke? Nah, misal ini karena 0 angka ya, nggak ada angka di belakang koma, saya buat meter saja, satunya lebih besar. Nah, gitu ya. Sudutnya juga decimal degree, presisnya 0 juga gitu ya, dan oke. Nah, udah. Snap setting terakhir. Nah, snap setting di sini ya, di bawah sini. Ini ya, klik yang kayak titik-titik, 9 titik-titik ini, klik aja bisa, snap setting, ke objek langsung ini. Kalian bisa klik semua saja ya. Ini untuk snap setting 2 dimensi, ini snap setting untuk 3 dimensi ya. Diokekan ya, ini oke. Nah, kalau udah, berarti settingan awalnya selesai, gitu ya. Baik ya, azan, kita istirahat bentar ya, tunggu azan selesai.
Baik ya, kita lanjut ya. Jadi settingan udah selesai. Sebelum saya mulai untuk mendemonstrasikan AutoCAD, ada yang ingin tanyakan? Nggak. Silakan Fakih. Pak, izin bertanya Pak, apakah bisa yang waktu di settingan awal itu Pak, tadi waktu apa pas dijelaskan itu sinyal saya agak bermasalah Pak, yang dari aktifkan dimension itu. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kalau misalnya ketinggalan gitu ya, nanti di akhir saja lah ya untuk aktifkan dimension ini ya. Bisa kalian di YouTube gitu ya, atau nanti dengan teman-temannya ya. Ada Oke lagi yang Pak. lain Pak. mengenai konsep harusnya ya penggunaan ini ya. Baik, saya langsung saja ya di sini. Ini adalah yang akan saya demonstrasikan, yaitu perintah-perintah dasar di AutoCAD ya. Dari perintah-perintah dasar ini, gabungan dari perintah-perintah dasar ini gitu ya, itu akan bisa membantu kalian mendesain sesuatu yang lebih kompleks nanti ya. Kalau kalian langsung mendesain tanpa mengetahui perintah-perintah ini itu mustahil gitu ya. Nah, akan saya coba demonstrasikan di 20 komen dasar atau perintah-perintah dasar ya. Yang 1 sampai 5 ya, ada line, garis, rectangle, ada square atau nanti ada persegi atau persegi panjang, ada circle atau lingkaran, ada polygon, persegi dengan sisi yang cukup banyak ya, yang pasti lebih dari 4, minimal 5. Ada arch atau lengkungan ya. Nah, ini bentuknya dulu ya. Bentuk-bentuk dari shape itu bentuk juga ya, dari bentuk-bentuk yang akan bisa kita buat ya di dalam AutoCAD. Yang pertama line. Di tools bar-nya ada line gitu ya, polyline, circle ya, rectangular, arch gitu ya. Di rectangular ini nanti ada polygon gitu ya. Nah, semuanya itu bisa kita komen ya, klik komen ini. Asal kalian ingat ya, line itu garis berarti dia line ya. Nah, dia akan muncul line ya. Kalau line tab juga banyak ya, muncul kayak gini ya. Tapi kita mau line, perintah line. Kita akan membuat garis gitu ya. Line, gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini dia sudah memberikan kesempatan kita untuk ya, kalau muncul angka-angka kayak gitu ya, itu memberikan kesempatan kita untuk membuat line atau garis ya. Atau sama saja, kalian klik aja sini ya. Nah, dia kan memberikan di mana titik pertama kali garis itu akan dibuat ya. Taruh di sini gitu ya. 1, mau tarik ke kanan ya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Nah, ini tadi kita sudah buat satuannya dalam meter ya. Pastikan ya, misal kita mau buat garis sepanjang 100 meter. Nah, gitu ya. Berarti dia enter 100, oke. Escape. Nah, inilah garis panjang 100 meter, oke. Nah, fungsinya dimension tadi gimana? Kita mau mengetahui apakah benar ini 100 meter, kita ketik dimension ya. Atau di sini ada ya. Dimension banyak pilihannya ya. Karena ini bentuknya linear, kita bentuk dimension linear saja. Klik di sini, klik di awal titik ya, di ujung titik dan ujung titik ya. Nah, ini adalah 100 ya. Kita sudah tadi mengatur unit settingnya di 100 meter, di meter, berarti dia 100 meter maksudnya. Gitu ya. Oke? Nah, itu contohnya untuk line gitu ya. Terus ada circle ya, atau nanti polyline dulu ya. Polyline. Polyline ini adalah garis yang bisa berhubungan satu sama lain. Dan dia akan menjadi satu kesatuan. Misal kayak gini. Garis pertama, gitu ya. Garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, itu ya, escape. Dia akan menjadi satu garis tuh. Nah, gitu ya, bentuknya seperti ini, gitu ya. Itu fungsinya polyline. Atau kalau kalian mau sembarang polyline seperti ini juga bisa. Satu garis, dua garis, tiga garis, empat garis misalnya, ya. Nah, gitu ya. Ini juga bisa tuh. Nah, seperti ini garisnya nanti.
satu kesatuan gitu ya. Kalau mau terpisah pilih line ya. Oke? Itu bedanya line dan polyline ya. Saya hapus saja yang ini. Nah, setelah polyline ada circle. Circle itu lingkaran ya. Klik saja di sini atau nanti bisa ketik komen namanya circle. Enter gitu ya. Nah, dia minta di mana titik pertama kali, titik tengah dari lingkaran itu ya. Titik tengah di sini. Nah, nanti dia minta angka berapa radiusnya, itu kan ada garis ya. Itu menunjukkan berapa radius yang akan kita buat ya. Tapi kalau kalian mau diameter, ketik D dulu. Nah, D, enter. Nah, dia akan memberikan kita kesempatan memasukkan diameter untuk lingkaran kita. Jadi kita misalnya masuk diameternya 100 juga misalnya. Ini 100. Enter. Berarti radiusnya kan 50. Nah, caranya bagaimana untuk melihatnya? Dimension aja ya. Dimension. Nih. Ke sini. Nah, diameternya 100. Ya, gitu ya. Kalau mau lihat apa namanya itu jari-jarinya, tik di sini. Sini. Nah, ini 50 gitu ya. Itu ya. Udah selesai untuk lingkaran. Oke. Kalau sudah lingkaran, ada juga rektanguler tadi ya. Nah, rektanguler ini mulai persegi atau persegi panjang. Kalau persegi kan sama ya. Nah, caranya ketik aja di sini rektanguler. Nah, dia mulai masukkan mana titik pertama gitu ya. Misal di sini. Klik di sini. Nah, dia masukkan lebarnya dulu ya. Misal lebarnya 100. Tingginya berapa? Juga 100. Tab ya. Habis 100, tab 100. Kalau sisi sama sisinya sama, artinya dia square gitu ya. Kita klik lagi, kita buat jangan square atau rektangular benar ya. Klik di sini ya. Terus kita ketik 100 misalnya. Tab versus misalnya 150. Enter. Nah, gitu dia jadinya. Ya, kalau mau dicek boleh. Pakai dimension lagi ya. Ini 100 ya. Klik lagi yang kiri ke kanan. Ini juga 100 ya. Yang ini kita cek juga ini 100. Yang ini 150. Gitu ya. Nah, ini apa namanya itu dimension yang kita buat tadi ya, sesuai ya. Setelah itu 1 2 3 4 ya. Ada satu lagi poligon. Nah, ya. Poligon ini minimal 5 sisi ya. Nah, kita misal masukkan 8 lah ya. 8 sisinya poligon itu. Klik enter. Mana titik pertama kali gitu ya. Misal kita mau buatnya di sini. Samping ini ya. Nah, nanti sama ini dari dalam atau dari luar ya kita buat ya. Nariknya itu ya. Seperti radius tadi ya. Nah, berapa jarak tengah terhadap sudutnya gitu ya. Yang paling ya. Atau belokan juga ya bukannya. Sudut terbentuk dari garis-garis sisinya tadi ya. Misal kita buat 50 ya. 50. Nah, jadi kayak gini dia. Jadi kalau kita mau dimension, klik aja dimension. Ini tarik ke sini. Maaf ya. Bentar ya. Dimension. Ini ke sini. Oke. Ada dia miringnya, maaf ya, salah ya. Dimension ini ke sini. Ke sini tadi ya. Nah, dia 50 ya. Oke. Apakah dia akan sama? Yang dari sini ke sini tinggal dicek aja ya. Nah, kalau dia segitiga itu kan tadi garis tengah. Ternyata nggak sama gitu ya. Tapi kita tahu tadi ya, dia kita buat 50 itu dari titik tengah ke sudut yang bertemu ini ya. Garis ke garis ini gitu ya. Itu ya contohnya ya. Terus satu lagi ada arch atau lengkungan. Di sini arch 3 point ya. Contoh seperti ini. Kita mau membuat lengkungan. Satu ya. Kita mau membuat sudutnya misal panjangnya dulu ya. Panjangnya 50 ya. Tab berapa derajat
misal belokannya itu 15 ya, atau 20 lah, 20 ya, enter 1 gitu ya. Jadi itu panjang pertama tuh 1 ya. Terus panjang satu lagi, misalnya 150, tab, belokannya di 30 ya, enter 2 gitu ya. Tapi udah cukup ya. Nah, jadi terbentuk seperti ini. Atau kalian mau filling aja boleh juga. 1 di sini, 2 gitu ya. Ini 3. Nah, dia beloknya kayak ini gitu ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Oke? Itu fungsinya arts gitu ya. Udah enter, delete. Terus kita lihat lagi perintah dasar 1 2 3 4 5 ya. Nanti kita ke perintah operasi di AutoCAD ya. Ada nanti copy, mirror, move ya. Ada offset dan ada rotate gitu nanti ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang perintah ya. Ada perintah di AutoCAD. Nah, sekarang ada copy. Perintah ini untuk apa? Untuk menduplikat ya sebanyak mungkin objek kita buat ya. Misal ini, semuanya akan kita duplikat. Kalian blok ya. Blok itu cuma sekali aja, jangan ditekan ya, ngebloknya ya. Klik sekali dan biarkan dia tarik ke kanan atau ke atas bawah sama aja ya. Nah, udah keblok ya. Baru klik komen copy ya. Copy. Nah, gitu ya. Klik copy. Oke. Nanti titik mana yang akan diberikan jarak gitu ya. Dan diletakkan di lokasi tertentu gimana? Misal yang saya mau copy di ujung sini ya. Nanti ujungnya dia kayak gini. Satu ya. Satu sekali kita copy. Dua gitu ya. Tiga, 4. Jadi kita 4 kali copy. Ada 5 objek yang sama yang kita buat tadi gitu ya. Itu copy itu artinya ya. Atas setelah copy ya, kita ada mirror. Nanti ada move, ada offset ya. Nah, mirror apa ini? Oh ya, bentar ya. Nah ya, sekarang kita mirror ya. Nah, mirror itu menduplikat objek tapi dengan cermin. Nah, itu bedanya ya. Misal kalian mau mencoba ambulan, gimana cerminannya? Bisa di sini ya. Nah, sekarang kita menggambarkan objek, jadi kita blok lagi ya. Kita mau cerminkan dia gitu ya. Nah, cermin tapi ada garis bantu boleh, enggak boleh juga ya. Nah, biar kita ingat kita mau dia cerminannya dengan garis bantu. Nih, misal ini garis bantunya ini yang pertama misalnya ya. Oke. Terus ada lagi garis bantu yang kedua misalnya ini. Kita mau mengcopy dengan mirror objek kita ke kanan dan ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita blok dan kita ketik perintah mirror. Nah, gitu ya. Ada mirror. Klik aja garis bantu yang kita buat tadi. 1, 2. Nah, erase source object. Jangan. No berarti ya. Nah, dia nambah ke kanan. Itu ya. Terus perintah yang sama, kalian tinggal enter aja karena masih kesimpan perintahnya ya, enter. Nah, select object, kita blok. Dan pilih yang atas ya. Enter. Terus di sini mirrornya. Nah, dia kan di atas tuh. No.
Nah, jadi dia akan tercopy ke kanan dan ke atas. Itu fungsinya mirror ya. Terus nanti ada juga move dan rotate ya. Offset nanti dulu ya. Nah, ada move dan rotate. Move itu untuk memindahkan. Misal seperti ini ya. Ini saya mau pindah di blok ya. Ketik move ya perintahnya. Dan mana mau titik akan kita mulai move ya. Misal di sini. Nah, posisi center move. Nah, kita pindah ke atas gitu ya. Nah, dia pindah semua tuh. Itu move gitu ya. Atau rotate juga bisa ya. Kita blok, ini kita rotate ya. Rotate artinya putar ya. Nah, rotate 2 dimensi saja. Klik misalnya dari sini kita mau putar. Nah, gitu ya. Nah, jadi akan putar ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Bebas saja kalian ya. Nah, mutarnya kan 360 derajat. Nah, kalau misalnya mau putar ke arah atas, berarti kita seperti ini gitu ya. Mutarnya dari sini ke sini. Posisi awalnya di sini gitu ya. Terus kita putar ke atas berarti ke sini. Nah, gitu ya. Klik aja 2 kali. Nah, dia akan seperti ini. Ini adalah fungsi rotate ya. Kalau mau mengundo, Ctrl Z aja. Nah, dia akan mengundo ya. Jadi kembali undo ya, kembali ke perintah sebelumnya gitu ya. Nah, itu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Itu baru kita masuk ke offset ya. Apa itu offset? Oke ya, kalau nggak ada kita ke offset ya. Nah, offset itu ya memberikan jarak objek ke objek yang lain yang akan kita buat gitu ya. Itu memiliki panjang tertentu. Ini misalnya peruntukannya untuk membuat jalan gitu ya, membuat jalan yang berbelok gitu ya. Contoh seperti ini ya. Kita gunakan tadi arch gitu ya. Kita mau membuat tikungan ya sepanjang 150 meter ya. Itu dengan belokan 45 derajat ya, enter. Terus dilanjutkan panjang jalan 400 meter dengan berbelokan misalnya 20 derajat, enter. Nah, udah gitu ya. Nah, terus kalian mau membuat ini 2 gitu ya, jalan kan cuma satu ya. Nah, kalian nggak bisa copy karena kalau copy nanti jaraknya akan susah gitu ya. Apakah 20 meter semua kan susah gitu ya. Karena copy itu kan menduplikat gitu ya. Nah, muncullah fungsi offset ini. Contohnya seperti ini ya. Klik objek, kita ketik offset gitu ya. Nah, offset ya. Nah, mana titik yang akan kita buat gitu ya. Bebas saja di sini bisa gitu ya. Nah, berapa besar jarak yang akan kalian buat? Itu misal saya mau buat jalan 15 meter, enter. Nah, dia akan 15 meter ke sana. Atau keluar juga bisa ke sini ya. Ke dalam atau keluar ya. Nah, jadi akan ada lebar jalan tadi ya dengan sudut ya. Jaraknya tadi berapa ya? 150 sampai 450 kalau nggak salah ya. Dengan sudut 25 dengan 15 kalau nggak salah ya. Ini nggak kelihatan ya. Dia berbelok ke sini ya. Ini kelihatan di sini nih harusnya. Dan terus gitu ya. Nah, itu fungsinya offset gitu ya. Oke, atau di sini juga bisa gitu ya. Misal ini ya, lingkaran ya. Ketik lingkaran, kita offset, offset ya. Spesifiknya mungkin di sini kita pilih ini. Sejauh berapa misalnya 20, enter. Nah, dia di luar. Dia akan 20 meter jaraknya gitu ya. Oke, itu bisa. Itu offset. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Untuk perintah sampai nomor 10? Ada? Kalau nggak ada kita ke ini ya, ada fungsi scale ya. Scale itu adalah skala, itu adalah membuat objek yang kita buat menjadi lebih besar atau beberapa kali lebih kecil. Nah, gitu ya. Contoh, ini segi 4 ini akan kita perkecil 2 kalinya. Nah, di sini perintahnya bukan 2 kali lebih kecil, nggak ada ya. Tapi 2 kali lebih kecil itu sama dengan setengah gitu ya.
Jadi misal contoh kayak gini, kalian ketik dulu boleh scale gitu ya. Pilih objek ya, enter. Berapa? 0,5. Enter ya. Nah ya, maaf ya. Salah ya. Salah ngekliknya ya. Ya. Scale gitu ya. Nah, mulai dari mana? Dari tengah aja ya. Nah, dia mau di 0,5 kali. Bentar. Nah, dia akan lebih kecil. Tadi kan 100, ini jadi 50 tuh. Gitu ya. Atau bisa kita mau ini. Kalau 3 kali lipat ya. Bisa kalian blok ya. Scale, ketik scale. Titik tengahnya biar mudah ya. Itu 3 kali. Berarti 3. Nah, dia akan lebih besar 3 kali gitu ya. Oke? Nah, itu fungsinya untuk scale ya. Terus ada trim dan ada extend ya. Ini dua hal yang bisa digabungkan saja ya. Trim itu seperti ini ya. Misal kalian ada membuat garis yang terlewat gitu ya atau kelebihan. Tapi di delete nggak bisa, susah gitu ya. Kalian bisa ketik misal seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ada garis-garis terluar nih mau di delete gitu ya. Nah, itu kalau delete kita ini yang luar aja itu nggak bisa. Nah, susah ya. Mau diatur satu-satu misal seperti ini. Nah, gitu ya. Terus ini gitu ya. Susah nggak gitu ya. Nah, mudahnya gimana? Muncul fungsi trim. Nah, trim tinggal klik aja nih. Ini dihapus, ini dihapus ya. Ini dihapus, 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 dihapus. Bahkan ini juga bisa dihapus ya. Nah, gitu ya. Ini juga bisa dihapus misalnya. Ini dihapus. Jadi seperti ini dia. Misal gitu ya. Nah, saya undo aja ya. Nah, gitu ya. Oke? Nah, udah selesai. Itu fungsi dari trim. Oke? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, nah, dah. Sekarang kita ke extend. Nah, extend itu seperti ini ya. Ada garis yang tanggung misalnya, misal kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, terus kalau kita mau teruskan juga bisa sih. Nah, kayak gini, tapi kan takut nanti dia berbelok kayak gitu ya. Atau kurang pas gitu ya. Nggak lurus gitu ya. Kalau mau coba-coba susah lurusnya ya. Nah, makanya muncullah fungsi trim, sorry extend ya. Kalian klik aja extend, ketik aja extend ya. Terus play objeknya. Nah, dia akan terus ya. Sampai ke objek yang di depannya, ditabrak ya. Terus sekali lagi bisa. Terus lagi nah gitu ya. Terus lagi nah gitu ya. Sampai ya ini masih bisa nggak ya? Nggak bisa, nggak nabrak berarti ya. Nggak nabrak gitu ya. Kalau kita buat lagi di sini dia nabrak mesinnya. Nah, misal kayak gini ya. Extend. Extend. Nah, ini nabrak terus ya. Sampai dia nanti ya nggak ada lagi di ujungnya gitu ya. Nah, itu fungsi extend. Oke? Nah, ada fillet dan chamfer ya. Fillet dan chamfer ini biasanya digunakan untuk mengurangi siku sudut dari persegi gitu ya. Misal ini, bedanya fillet dengan chamfer, kalau fillet itu dia melengkung nanti ya jadinya. Kalau misalnya chamfer dia nggak melengkung ya, tapi dia akan membelok gitu ya dengan bentuk persegi juga, tapi nggak terlalu tajam seperti ini. Langsung saya demonstrasikan ya. Yang pertama ada fillet. Nah, double L, let gitu ya. Nah, terus eee, ketik ada radius ya. Radiusnya berapa? R radius. Nah, radiusnya itu misal kita mau buat 5 meter ya, berarti 5, enter. Ketik garis pertama, ketik garis kedua. Nah, ini belokan yang radiusnya 5 meter. Gimana cara membuktikannya? Kan membuktikan buat aja lingkaran ya, yang jari-jarinya 5 meter. Nah, ini ya tadi saya sudah contohkan. Nah, ini di-move ya, dipindahkan, ketik perintah move ya. Ini ketik objeknya dan pindahkan.
Nah ya, jadi itu ya 5 meter ya, kalau kalian paham ya. Jadi nanti di 5 meter di mana? Klik aja dimension gitu ya, sampai ke sini ya. Nah ini 5 meter tuh. Oke? Maksudnya itu ya, belokan 5 meter ya. Ini ditambang sangat berguna ya, kalau kalian kalian belajar ada radius putar gitu ya, atau nanti bisa disebut dengan switchback gitu ya, itu bisa ya dibantu dengan AutoCAD dan nanti nanti didesain lagi dengan software desain Pit gitu ya. Contohnya Surpak atau Manscape ya. Karena kalau di Surpak dan Manscape biasanya untuk yang detail seperti ini dia agak kekurangan ya. Makanya perlu bantuan AutoCAD, gabungan dari beberapa software untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, saya lari ke sini ya. Kalau ini tadi contohnya fillet, sekarang chamfer ya. Ketik aja chamfer ya. Chamfer. Nah, ini ya, chamfer ya. Terus ketik D. D itu distance. Nah, sekarang distance yang pertama. Misal kita mau hilangkan jaraknya ini 30 meter satu ya. Enter. Terus yang kedua garisnya yang bati yang ini kita akan hilangkan di 20 meter. Enter. Ketik yang ini hilang 30 meter, ketik yang ini hilang 20 meter. Nah, dia jadi seperti ini nanti. Oke? Nah, kalau mau membuktikannya mudah gitu ya. Kasih garis bantu. Kita teruskan saja ini ke sini. Aduh, maaf ya. Teruskan aja ini ke kiri. Ya. Teruskan yang bawah ke atas. Ya. Kalian gunakan dimension. Ya. Dimension tapi yang ini ya. Ini. Gedein dikit ya. Ini. Sini. 30 tadi ya. Yang ini tadi 20 ya. Kalau kalian ingat ya. 30 dan 40. Ah, gitu ya. Oke. Jadi nanti ya. Kalau saya delete. Nah, belokannya kayak gitu tuh. Nah, gitu ya tadi ya. Hilang kan. Seperti ini ya. Oke. Lanjut. Extend fillet chamfer. Sudah explode dan join ya. Nah, explode dan join ini adalah suatu perintah untuk menggabungkan satu objek ke menjadi beberapa objek. Itu explode ya. Tapi kalau join dari beberapa objek menjadi satu objek gitu ya. Contohnya ini. Ini kan kalau kalian klik, ini kan satu objek ya. Diklik semuanya pindah gitu ya. Mau itu mengetahui objek ini adalah satu kesatuan ya. Contoh kalian coba move, dipindahkan aja ya. Nah, dia pindah semua ya, nggak bisa satu-satu ya. Nah, coba kita explode ya, kita blok dan kita ketik explode. Nah, itu ya, explode. Dia akan jadi satu-satu, gitu ya. Dia jadi satu-satu tuh. Ya. Kalau kita dipindah ya, move gitu ya. Tergantung mana kita mau move. Misalnya yang ini objeknya. Ini saja nanti move gitu ya. Nah, pindahnya satu aja ya. Yang lainnya enggak ya. Nah, terus nanti eh kita mau join ya. Ketik aja, klik aja yang ini, kita ketik join. Nah, dia akan jadi satu kesatuan lagi. Sama seperti ini ya. Ini kan beda ya. Ini beda, ini berbeda. Kalau kita mau join, blok aja ini gitu ya. Ketik join ya. Jadi akan jadi satu kesatuan gitu ya. Ini dengan ini. Oh iya, maaf ya kalau yang seperti ini nggak bisa join ya. Karena dia putus ya, berbelok seperti ini gitu ya. Oke. Yang ini dengan yang ini ya, itu nggak bisa ya. Jadi lihat-lihat juga mana yang mau dijoinkan ya. Kalau nggak salah ini, yang ini sorry ya. Misal ini dengan ini, coba bisa nggak join ya. Kalau nggak salah rektangular dengan apa namanya dengan garis itu nggak bisa ya dijoin. Coba. Nah, nggak bisa ya. Join dengan join. Line dengan line gitu ya. Nanti ngejoinnya itu. Kalau ini nggak bisa dijoin ya. Nah, ini nggak bisa dijoin. Oke. Terus ada lagi erase dimension udah tadi ya, dimension tadi ya.
Erase. Erase itu untuk menghapus ya. Contohnya ini, erase ya. Saya mau ngapus yang ini nih. 1, 2, 3, enter. Dah hilang semua gitu ya. Terus saya mau menghapus yang ini, enter ya. Erase yang ini, enter. Dah hilang gitu ya. Itu erase ya. Terus ada hatch ya. Misal hatch itu saya mau memasukkan hatch ya. Hatch itu kayak ada isian bentuk seperti 3D atau 2 dimensi dalam suatu poligon ya atau dalam satu persegi ya gitu ya. Dalam area luas lah gitu ya. Atau bahkan dalam volume nanti juga bisa ya. Nah, sekarang ini kita ketik hatch ya atau kalian klik juga objeknya dulu, ini akan kita hatch ya. Ketik hatch. Nah, gitu ya. Nah, nanti tinggal pilih hatch-nya yang mana. Misal saya pilih yang mana ya? Yang ini aja nih. Nah, yang ini. Ditunggu ya. Tunggu atau diklik di sini juga bisa. Nah, seperti ini jadinya. Oke? Nah, ini hatch-nya seperti ini ya. Atau yang lingkaran nih gitu ya. Yang ini ketik hatch bisa juga. Hatch, tunggu muncul hatch-nya. Saya mau pilih hatch-nya yang ini. Nah, gitu ya. Terus yang di luarnya hatch gitu ya. Saya mau pilih yang kayak ini misal. Nah ya, oh tapi terlalu besar ya. Saya mau pilih yang diatur ya nanti ya. Diatur. Saya mau yang ini gitu ya. Klik ke sini. Oh nggak bisa ya, different harus different ya. Nah, karena udah ada hatch ya. Hatch-nya dihapus dulu harusnya. Dah. Yang lain ya kita ini saja ya. Yang ini kita ketik hatch ya. Kita pilih yang tadi ya. Nah, yang ini coba. Nah, ya. Oke. Tapi bisa dikecilin ya. Pick internal point ya. Nggak mesti di. Nah, ini kayak gini ya. Diatur nanti ukurannya gitu ya. Oke. Oke. Ada yang bertanya ya? Dimension tadi yang tadi ya. Dimension itu untuk mengeluarkan jaraknya. Misal jarak ini kita pengen tahu ya. Nah, ini dengan ini 115 meter gitu ya. Oke. Itu dimension. Nah, baik dari 20 perintah-perintah dasar tadi, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ya, kalau kalian mau mengulangi ya, kalau kalian tidak merekam video hari ini, kalian bisa mengulangi di YouTube ya, sama aja ini perintah-perintah dasar. Di YouTube itu mulai dari perintah dasar yang cukup kompleks, bahkan yang sangat kompleks itu ada gitu ya. Silakan pelajari di YouTube gitu ya. Nah, setelah kalian buat objek ini, kalian bisa save ya. Jadi disimpan, bisa di sini ya, di save as ya. Di Itera, nanti di pengajaran ya. Silakan kalian nyimpan di mana ya. Kelas RB ya. Jadi kalian bisa kelas RB ya 2024. Nah, kalau formatnya DWG itu drawing. File ini akan hanya bisa dibuka oleh AutoCAD. Gitu ya. Kalau AutoCAD 2024 berarti nggak bisa dibuka di AutoCAD 2020 biasanya ya. Tapi AutoCAD 2020 bisa dibuka 2024. Gitu ya. Itu pilihan pertama, kita save. Nah, pilihan kedua ya, file yang bisa dibuka di software yang lain. Itu formatnya adalah DXF. Nah, misal kita pilih yang terendah aja. Takutnya nanti ada syarat software yang akan dibuka itu ya, itu di bawah 2010 misalnya, itu nggak bisa. Ketik ini ya. Nah, formatnya akan DXF ya. Kelas RB 2024 DXF. Kita save juga. Nah, kita lihat bentuk di mana bedanya ya. Jadi kalau kita lihat ya, pengajaran software ya. Nah, ini kelas tadi ya. Ini adalah bentuk DWG, drawing, ini bentuk DXF ya. Untuk DXF inilah yang akan bisa dibuka di banyak software yang lain. Oke? Nah, dah? Ada yang ingin tanyakan? Udah 1 jam ya untuk ini.
Ada yang ingin didiskusikan silakan. Kalau tidak ada ya, ini ada latihan sekaligus tugas ya. Saya jadikan tugas untuk dinilai ya. Nanti saya masukkan ke GCR agar nanti bisa saya buat batasan pengumpulannya kapan, gitu ya. Oke? Baik ya. Jadi bagaimana? Kalian coba ikuti ukuran ya, instruksi ukuran. Misal BW ya, BW itu adalah bandwidth. Itu dimulai dari 2 angka terakhir NIM. Misalnya 120, berarti 20 tuh, ya. Nanti ada 020 berarti 20. Beruntung sama. Berarti nanti bentuknya harus sama gitu ya. Oke, misalnya nanti ada 121, berarti 21 ya. Nah, kalian ikuti ya aturan ini dan nanti B-nya ini atau yang ini, sudut overall slope namanya ya, itu berapa? Pasti akan berbeda-beda di kalian karena NIM kalian akan berbeda. Begitu ya? Baik, ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, langsung saya buat ya di sini ya. RA berarti RB ya. Tugas 1 RB. Tugas 1 kelas RB ya. Nah, nanti udah saya share materinya ya. Tanggal terakhirnya ini Jumat tanggal 6, tanggal 13 jam 15.00 ya. Seminggu ya, nggak mungkin nggak bisa. Nah, langsung saya sign. Ingat jangan sampai salah ngumpulnya. Kan kelas RB ya di kelas RB ya. Ada kelas yang lain. Nah, ini kelas RA ini udah ada yang ngumpulin ya. Kelas RC ada 1 juga ya. Silakan kumpulkan ya sebelum tanggal terakhirnya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk format pengumpulannya pakai yang DXF atau yang DWG tadi, Pak? Kalau kalian mau mengumpulkan dua-duanya gitu ya, tolong kalian kumpulkan dalam RAR ya, digabungkan di satu RAR gitu ya. Nah, RAR-nya itu dibuat nama gitu ya, misal Muhammad Fakih, buat M Fakih, NIM-nya terakhir 3 NIM terakhir aja, NIM terakhir berapa mau lengkap silakan juga, agar nanti bisa cari gitu ya. Oke? Baik, Pak. Ya RAR ya. Tapi kalau kalian nggak mau ya silakan pilih aja. DWG boleh, DSF juga boleh. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak cukup ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan ya selama saya menyampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, terima kasih Pak.